Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini di pagi hari yang cerah di kediaman Ustaz Husain Alatas dalam acara Ulumul Quran bersama Ustaz Husain Alatas, Ustaz Alfan ya. Oke, kita masih akan mengangkat tema target tujuan puasa. Juga ada pertanyaan kenapa Allah menciptakan setan dan iblis, bukan Allah bersifat adil. Itu ada pertanyaan yang mungkin akan dijawab nanti oleh Ustaz Husain Alatas. Baik, acara ini juga disiarkan ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Rasal di Palembang, kemudian juga Radio Almas di Magelang, Radio Madinah di Pontianak, kemudian Radio Rasil Mercy di Yogyakarta, dan Radio Komunitas di Bondowoso. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah kita sudah sama-sama membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang disampaikan oleh Ustaz Husain melalui Qurannya. Baik, sebagai pengantar, Ustaz Alfan Dardi akan memberikan pengantarnya kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil akramin al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwan, akhwat, bapak, ibu, ayah, bunda, pemirsa, pendengar televisi, radio Silaturahim dimanapun Anda berada, dan jemaah yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan kita yang senantiasa mengharapkan kasih sayang, mengharapkan keselamatan dari Allah, mengharapkan rahmatnya dari Allah, mengharapkan keberkahan dari Allah, harapan itu betul-betul diwujudkan oleh Allah, bukan harapan yang sia-sia. Oleh karenanya, kita berdoa bersama dengan kalimat tahiyat kita yang kita hafal bersama dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kemarin kita telah membahas tentang tujuan target puasa kita di bulan suci Ramadan ini. Yang kemarin kita telah membahas dari sisi kalimahnya, kewajiban puasa itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu. Kita telah membahas kemarin tentang amanu, dan juga kita membahas tentang kosakata kataba, kutiba alaikumusiyam, begitupun tarajinya, dan berending kepada kalimah la'allakum tattaqun. Nah, guru kita bersama Ustaz Husain bin Hamid Al-Atas kemarin menjabarkan tentang siapa orang yang bertakwa itu, dan kembali kepada awal surat Al-Baqarah, bahwasanya orang yang bertakwa itu mempunyai kriteria yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Baqarah. Adalah yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, dan seterusnya. Uniknya lagi adalah kalimah di awal surat Al-Baqarah ini oleh Allah diungkap semuanya dengan kalimah sigat fi'il mudhari'. Maka fi'il mudhari' ini yang diungkapkan oleh Allah sebagai penggambaran dan penjelasan siapa sih orang yang bertakwa itu.
Nah, insya Allah nanti akan dijelaskan lagi kriteria-kriteria berikutnya tentang siapa orang yang bertakwa itu. Karena ending atau akhir dari puasa Ramadan ini adalah menciptakan orang-orang yang bertakwa. Mustahil Allah tidak menjelaskan siapa orang yang bertakwa itu. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita luangkan waktu, kita ikuti secara seksama. Mudah-mudahan bersamaan itu Allah sematkan petunjuknya kepada kita semua, sehingga kita mudah untuk mengaplikasikan apa yang kita cita-citakan dan yang kita pahami, dan mudah kita meraih petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, tidak memperpanjang kalam, kepada beliau, guru kita, murabbi kita bersama, Ustadz Husain bin Habib Al-Atas, waktu dan tempat kita persilakan. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im. ولا تخزنا يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar, pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Ustadz Alfan Sunardi yang menemani kita pagi hari ini, Ustadz Muhammad Krisna. Tengah kita juga ada Ustadz Hamzah Al-Attas, Sayyid Abdullah, Ustadz Junaidi, begitu pula ada Ustadz Abdul Hasan Asyadili, ada Ustadz Luqman, Akh Syafiq, Neza, beserta seluruh kru Rasil, keluarga besar Rasil, dan orang-orang yang berkontribusi dalam media dakwah kita ini untuk mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, pada seluruh anak bangsa kita. Assalamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Pada kajian kita yang lalu, bersama-sama kita telah mengikuti renungan di bawah naungan Al-Quran yang menerangkan tujuan dari faridat as-siyam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan atas kita. Bukan dalam rangka untuk memberatkan kita, tapi dalam rangka justru untuk mendidik kita. Dalam rangka untuk menumbuhkan ketakwaan dalam jiwa kita. Oleh karena itu, ibadah yang dilakukan seorang hamba, seperti salat, begitu pula siam, tapi tidak menumbuhkan ketakwaan dalam jiwa pelakunya, maka ibadah semacam ini ibadah yang dapat dikategorikan sebagai ibadah yang sia-sia. Oleh karena itu dalam satu riwayat diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal-'atash. Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahru wal-ana. Illa as-sahur wal-ana. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa, tapi yang mereka dapatkan dari puasa mereka atau siam mereka hanya lapar dan haus. Dia tidak mendapatkan buah dari puasa, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang bangun di waktu malam, melakukan sholat, tapi yang didapatkan hanya as-sahur, begadang, wal-ana, dan keletihan. Wa rubba talin lil Qur'an wal Qur'an yal'anuhu.
Berapa banyak orang membaca Al-Quran, tapi Quran melaknat mengutuk diri. Karena apa? Karena dia ketika menghadapi Al-Quran, bukan menghadapi sebagai seorang hamba di hadapan firman Tuhan. Tapi ketika berhadapan dengan Al-Quran, dia menempatkan dirinya sebagai guru. Sedangkan Al-Quran, dia mengambil daripadanya untuk apa? Untuk melakukan pembenaran terhadap persepsi dan sikap serta perbuatannya. Dia menempatkan ayat-ayat Allah bukan pada tempatnya. Begitu juga orang-orang yang sholat, yang tidak meresapi makna sholatnya. Mereka hanya menjalankan rutinitas sholat, tapi mereka sendiri lalai dari makna tujuan sholat. Seperti firman Allah pada suratul Ma'un, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wailun lil musallin. Wail dalam bahasa Arab menunjukkan kecelakaan, kebinasaan, dan ketidakberuntungan. Bagi para musallin, bagi orang-orang yang mengerjakan sholat, bukan orang yang mengabaikan sholat. Allah gunakan kata musallin, isim fa'il dari shalla yusalli, untuk menunjukkan bahwa mereka ini orang-orang yang mengerjakan sholat, bukan orang yang mengabaikan sholat. Tapi alladzina hum an salatihim sahud, mereka sholat sama dengan tidak sholat. Mereka mengerjakan sholat, mereka membaca surah, membaca Al-Fatihah, membaca surah, ruku dan sujud, tapi tidak diiringi dengan hati mereka yang ruku dan sujud. Mereka ruku dan sujud, tapi di luar sholat, mereka melakukan pelanggaran terhadap apa? Terhadap hududullah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dihalalkan. Kemudian perintah-perintah Allah juga diabaikan. Sholat semacam ini, sholat yang tidak menghasilkan buah. Seperti sebuah pohon, banyak daunnya, tapi tidak terdapat buahnya. Jadi fawailun, kecelakaan, bagi para musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu mereka-mereka yang lalai, lengah dari makna sholat mereka. Karena kalau seandainya mereka sholat dengan benar, sholatnya pasti akan mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Dia meresapi apa yang dibaca. Pada saat ruku, dia bertasbih. Ruku dan sujud mereka betul-betul mengungkapkan akan apa? Akan apa yang di hati mereka. Nah, sholat seperti ini, sholat yang akan mencegah yang mengerjakannya dari perbuatan keji dan mungkar. Watlu ma uhya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Lalu akhir dari ayat ini wala dzikrullahi akbar. Bacalah, renungkanlah ya, apa yang diwahyukan kepadamu dari Alkitab. Kemudian wa aqimis shalah, dirikan salat, bukan hanya mengerjakan salat. Sesungguhnya salat ini akan melindungi, membentengi seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Karena orang yang salat dengan benar, hatinya akan terhubung dengan Allah. Begitu hati terhubung dengan Allah, dia akan berada dalam lindungan pemeliharaan Allah. Tapi kalau dia melakukan gerakan salat tapi hatinya lalai, maka hati akan dikuasai oleh syaitan. Begitu hati kosong dari Allah, akan terisi oleh syaitan. Syaitan paling suka menempati tempat-tempat yang kosong. Oleh karena itu tidak akan mungkin sama sekali satu tempat terisi Allah, terisi juga syaitan. Begitu terisi dengan Allah dan dzikir padanya, maka hati kita akan apa? Dijauhi dari syaitan. Hingga Allah mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Begitu hati terisi dengan zikrullah, kalbu yang tadinya gundah, gulana dan resah akan kembali tenang. Tapi sebaliknya, yang lengah dari Allah, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Orang yang lengah, berpaling dan tidak mengingat Allah yang Maha Pemurah. Nah, salat, tujuan dari salat apa? Untuk mengingat Allah. Allah berfirman dalam kitabnya, aqimis salata li dzikri. Dirikan salat agar kamu selalu mengingat aku. Nah, siapa yang berpaling dari Allah? Dia meninggalkan salat,
tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Hati yang kosong dari Allah, dari zikir kepadanya, akan diselubungi oleh apa? Syaitan. Kemana dia pergi, dia akan selalu ditemani, dikendalikan oleh syaitan. Kata qayyada yuqayyidu diambil dari kata al-qayd. Al-qayd itu kulit telur. Sebagaimana isi telur kuning dan putih diselubungi oleh kulitnya, begitu juga hati yang lengah dari Allah akan diselubungi oleh syaitan. Fahuwa lahu qarin, kemana dia pergi akan selalu didampingi oleh syaitan. Nah, orang yang sholat, yang meresapi arti sholat, yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang ini yang dijaga oleh Allah. Nah, sewaktu dia sholat, bukan hanya kalbunya, tapi tubuhnya juga mengiringi hatinya. Kalbu yang ingat pada Allah, yang tunduk kepada Allah, juga yang sujud di hadapan kebesaran keagungannya, bertasbih, mensucikan dan mengagungkan Allah dengan penuh kekhusyuan. Ini hati-hati yang betul-betul berada dalam perlindungan dan benteng Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang pada saat dia puasa, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, begitu dia melakukan ibadah siam, menahan diri dari apa-apa yang dibolehkan oleh Allah di luar waktu siang. Dia bukan mencegah dirinya dari apa yang diharamkan Allah, tapi dari apa-apa yang dibolehkan Allah, dia menahan dirinya agar mampu mengendalikan nafsunya. Karena nafsu apabila liar akan membuat seorang betul-betul terombang-ambing di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah kebingungan dan penderitaan, seperti seorang yang berada di tengah-tengah pusaran air. Nafsu merupakan satu wasilah yang Allah berikan kepada kita untuk dapat apa? Untuk dapat betul-betul menjalani kehidupan terhadap lawan jenis kita. Ya. Dibutuhkan agar terjadi regenerasi, agar seorang juga memiliki teman hidup, pasangan yang menenteramkan hatinya. Nafsu terhadap makanan untuk menyambung kehidupannya. Betul tidak? Semua ini merupakan hal-hal yang diciptakan Allah untuk memberikan manfaat bagi manusia. Tapi kalau nafsu menguasai diri kita, hingga apa? Sisi-sisi kehidupan yang lain terabaikan, maka manusia akan kehilangan kemanusiaannya, akan lebih buruk dari seekor binatang. Jadi dengan dia melakukan sholat, ya, kemudian menjalankan ibadah siam, mendidiknya untuk mengendalikan nafsunya, dan rahmat Allah mengiringi orang-orang yang melakukan ibadah siam. Allah kabulkan doanya. Allah Subhanahu wa taala terima amalnya. Bahkan tarikan nafasnya pada saat dia berpuasa, melakukan ibadah siam dihitung dalam bilangan tasbih. Oleh karena itu ibadah siam ini ibadah yang amat betul-betul penting. Di samping menyehatkan tubuh kita. Menyehatkan tubuh kita, membersihkan tubuh kita dari berbagai macam kotoran-kotoran, racun-racun yang melekat bersama tubuh kita. Dengan kita melakukan ibadah siam, kembali pencernaan kita, pembuluh darah kita, jantung kita, seluruh organ tubuh kita mengalami istirahat, mengalami pembersihan. Juga kalbu kita. Kalbu kita ya, yang tidak disibukkan oleh tuntutan hawa nafsu akan lebih jernih. Oleh karena itu orang-orang yang melakukan ibadah siam dengan penuh kekhusyuan, orang-orang yang betul-betul akan menerima karunia Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga. Di antaranya wa atahum taqwahum, Allah tuangkan dalam kalbu mereka ketakwaan mereka. Walladzina ihtadaw zadahum huda. Yang mengikuti petunjuk Allah dengan patuh, Allah tambahkan hidayahnya. Wa atahum taqwahum, Allah tuangkan dalam hati mereka ketakwaan mereka. Begitu ketakwaan berkembang tumbuh dalam sanubari kita, akan menjadi benteng yang kokoh bagi seseorang. Oleh karena itu takwa ya, yang diambil dari kata waqa yaqi wiqayatan. Takwa berasal dari kata waqwa, bukan berarti takut, tapi berarti apa? Menjaga, melindungi. Dan takwa ini apa? Merupakan nikmat karunia Allah yang Allah anugerahkan bagi hamba-hambanya yang menyambut seruan Allah, yang mentaati perintah-perintahnya, yang mengendalikan hawa nafsunya. Orang-orang semacam ini orang-orang yang menerima anugerah Allah Subhanahu wa taala hingga menjadi orang yang merdeka dari penjajahan hawa nafsunya.
Orang yang condong hatinya, jiwanya kepada kebaikan. Yang memudahkan dirinya untuk melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan mulia. Bersabar menghadapi cobaan. Baik dalam menghadapi kesempitan rezeki, menghadapi kehilangan orang-orang yang dicintai, atau menghadapi bencana, atau menghadapi juga kesulitan pada saat-saat perang. Nah, ini yang diterangkan Allah pada suratul Baqarah ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sa'ilina wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Setelah Allah menjelaskan kriteria yang begitu indah dari iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada para nabinya, kemudian jiwanya yang penuh dengan kedermawanan, memberikan harta-harta yang dicintai, yang dikumpulkan dari usaha yang halal, yang dicintai, dia rela menginfakkannya karena kecintaan yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengharapkan keselamatan di hari akhir. Dia berikan kepada siapa? Kaum kerabatnya, kepada anak-anak yatim, orang-orang yang miskin, kepada ibnu sabil, kepada mereka yang membutuhkan. Dia berjuang, dia berusaha dari usaha yang halal, kemudian dia infakkan karena harta bukan tujuannya. Tapi dia menginginkan untuk mempersiapkan bekalnya bagi hari akhir. Mendambakan keridhaan Allah dengan wasilah-wasilah amal yang Allah cintai, di samping mengungkapkan rasa rahmat dan kepedulian terhadap sesama. Di samping dia menginfakkan hartanya, ya, secara sukarela, dia juga menjalankan kewajiban wa aqamas shalah wa ataz zakah. Dia mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Berarti infak yang sebelumnya infak di luar zakat. Karena kalau hanya bersandar pada zakat, zakat tertentu waktunya. Kalau datang orang butuh, orang sakit, orang dalam keadaan susah, memohon bantuan pada kita, sedangkan zakat itu sudah habis. Kita mengatakan, saya sudah tidak punya zakat lagi. Bukankah kamu punya harta, punya kelebihan? Orang-orang di sekeliling kamu dalam keadaan susah, apa harus menunggu tahun depan? Atau musim yang akan datang, baru kita berikan bantuan buat dia? Orang yang beriman tidak akan berhitung seperti itu. Zakat merupakan kewajiban yang Allah wajibkan, sedangkan dia berinfak. Di samping zakat ada infak secara sukarela dengan mengharapkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketakwaan ini menempa dirinya untuk betul-betul apa? Menumbuhkan makarimul akhlak. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Mereka yang menepati janji mereka di saat berjanji, walaupun tidak ada manusia yang mendengar. Dia berjanji, dia tahu Allah akan bertanya padanya di hari kemudian nanti, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dia menepati janji karena ketakwaannya kepada Allah. Wasabirina fil ba'sa'i wad dharra, yang bersabar menghadapi kesulitan hidup, kesempitannya, kekurangan rezeki. Begitu juga wad dharra, dan apa? Wasabirina fil ba'sa'i wad dharra, di antaranya Covid ini dharra. Wabah-wabah yang melanda, begitu juga bencana-bencana alam, semuanya termasuk dalam kata dhar. Kemudian wahinal ba'si, dan pada saat-saat peperangan, di mana dia berhadapan dengan kondisi sulit, ketakutan, penderitaan. Kalau kita nggak bersabar, musuh bersabar dalam perjuangan mereka, maka berarti kita akan mengalami kekalahan. Oleh karena itu yang beriman seharusnya lebih bersabar dibandingkan yang tidak beriman. Betul nggak? In yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithlu wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Kalau kalian terkena cobaan, kena luka-luka kerugian, yang lain juga musuh kalian mengalami hal yang sama. Cuma bedanya wa tarjuna ma la yarjun. Kalian mengharap dari sisi Allah apa yang mereka tidak harapkan.
Jadi kalau kita hanya menjadi muslim pada saat damai, pada saat aman, pada saat murah rezeki, pada saat cobaan kita goyah, berarti kita tidak berhasil dalam cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, padahal la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Cobaan Allah disesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi dari ayat-ayat ini kita melihat bahwa takwa ini menumbuhkan segala kebaikan. Hingga dalam satu riwayat, mastafada mru'un mu'minun ba'dal imani min taqwallahi azza wa jalla. Seorang mukmin setelah dia beriman, dia tidak mendapatkan keuntungan yang lebih baik daripada ketakwaan pada Allah. Mastafada mru'un mu'minun ba'dal imani khairan min taqwallahi azza wa jalla. Takwa ini yang akan menjadi benteng, yang akan menjadi pelindung, yang akan membuat kita bersabar. Takwa ini yang akan membuka pintu-pintu yang tertutup dan akan mengalirkan rezeki yang tak pernah berhenti. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu, dan akan menjadi bala bantuan pada saat dia mengalami kesulitan dalam persoalan apapun, dunia maupun urusan agamanya, datang bala bantuan dari Allah. Imdadat ilahiyah, imdadat bala bantuan ilahi bagi mereka-mereka yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Juga akan membuka pintu ilmu yang bermanfaat. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dalam keadaan bingung, datang ketakwaan memberikan bala bantuan. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu furqana. Yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan furqan yang akan membantu dirinya membedakan di antara yang hak dan yang batil. Berhadapan dengan musuh, bala bantuan datang dalam bentuk furqan yang memenangkan orang yang beriman, mengalahkan mereka-mereka yang ingkar dan kafir. Tapi kalau kita lupa pada Allah, berpaling dari petunjuk Allah, walaupun jumlah kita mayoritas seperti negeri kita saat ini, jangan harap kita akan meraih kemenangan. Kita akan dikalahkan dalam jumlah kita yang besar. Kita akan ditindas, akan dianiaya, walaupun jumlah kita banyak, seperti sabda Nabi, yushiku antada'a alaikumul umam. Tidak lama lagi, sudah hampir bangsa-bangsa, umat-umat akan berkerumun, saling mengundang untuk menyerbu kalian. Tada'a diambil dari kata da'a ya dulu. Tada'a saling mengundang. Jadi bangsa-bangsa nanti akan berdatangan, saling mengundang, datang ke tempat kalian. Kama tada'atil akalatu ila qas'atiha, sebagaimana para tamu undangan saling mengajak untuk berkerumun mengenai qas'ah. Tahu qas'ah enggak? Qas'ah itu hidangan, nampan yang berisikan makanan. Beramai-ramai mereka mengerumuni makan tersebut. Kita dijadikan sebagai hidangan buat mereka. Sumber daya kita, sumber juga apa? Resource kita, sumber kekayaan alam kita, semua dimanfaatkan oleh mereka. Para sahabat kaget. Karena mereka lagi berada pada masa-masa keemasan. Qalu amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah disebabkan karena jumlah kami yang sedikit, wahai Rasulullah? Dijawab, la, sama sekali tidak. Bal antum hina idzin katsir. Pada saat itu kalian banyak dan mayoritas. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tapi kalian tak ubahnya bagikan gutha yang terbawa oleh air. Apa arti gutha? Bukan. Dalam bahasa Arab, buih itu zabat. Tapi kalau daun-daun, ranting-ranting kering atau pohon-pohon yang hanyut, itu namanya gutha. Faja'alahu gutha'an ahwa. Betul enggak? Dalam surat Al-A'la kan? Jadi pohon-pohon, daun-daun kering ini, kalau terbawa air kan dia tidak punya apa? Nggak punya kekuatan pendirian kan? Begitu juga orang yang beriman walaupun mayoritas, tapi kalau mereka terapung, terbawa oleh arus, kemana arus membawa dirinya? Hilang wibawanya. Wa yushikullah an yanzi'a min qulubi a'da'ikumul mahabata minkum wa yadha'a fi qulubikumul wahn. Dan Allah Subhanahu wa taala hampir-hampir mencabut dari hati musuh kalian rasa gentar terhadap kalian. Enggak dicabut semuanya. Jadi hampir-hampir mereka tidak lagi peduli dan takut pada kalian. Bicara apapun mereka tidak peduli sama sekali. Walaupun melecehkan Allah, melecehkan Nabi kita, walaupun melecehkan Islam, kalau dulu mereka takut, dengan sikap kita yang seperti ini, bagikan wutha, mereka hampir-hampir tidak lagi takut. Sudah kehilangan wibawa di hadapan mereka. Wa yadha'a fi qulubikumul wahn, dan Allah letakkan di hati kalian al-wahn,
Apa arti wahan? Qalu famal wahanu ya Rasulullah. Mereka bertanya, famal wahan ya Rasulullah. Yang ditanya bukan makna wahannya. Karena wahan dalam bahasa Arab, wahana yahinu, ya, itu artinya apa? Lemah. Lemah yang bukan kembali kepada fisik, tapi kelemahan mental, patah semangat, frustasi, kehilangan keberanian, itu namanya wahan. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi wahan itu kelemahan, ya, yang kembali kepada mental kita, kehilangan keberanian, frustasi, putus asa, itu wahan. Yang ditanya sahabat bukan arti wahannya. Qalu famal wahanu ya Rasulullah. Yang ditanya kenapa sampai terjadi? Apa sebabnya ya Rasulullah? Dijawab hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang menyebabkan terjadinya wahan, cinta kepada dunia. Kita sibuk hari-hari hanya memikirkan dunia, mengurus dunia, dan takut mati. Orang kalau sudah cinta dunia, pengen mati tidak? Kalau lagi miskin, susah? Dia bilang, kalau Allah bertanya sama saya, mau nggak kamu diciptakan? Saya bakal bilang, saya nggak mau. Kenapa Allah ciptakan saya? Oh, nggak pernah minta izin sama saya, nggak pernah musyawarah. Kok kenapa harus ciptakan? Begitu dia kaya, sehabis susah. Lalu ucapan dia kemarin diulangi. Dulu kamu minta mati, itu kan cuma bercanda aja. Itu kan ucapan saya pada saat saya dalam keadaan lupa, khilaf karena nggak sabar. Nah, orang-orang kalau mengurus dunia, dia ingin lebih lama dalam kehidupan dunia. Ingin diperpanjang umurnya walaupun sampai 1000 tahun. Jadi kalau antum lihat ya, bagaimana para pencinta dunia ini. Berbeda dengan para sahabat Nabi di saat mereka pergi berperang, kembali selamat mereka menangis, apakah Allah tidak menerima mereka. Kalau kita justru apa? Berharap gak ikut perang, berharap gak ikut berjuang. Kalau diajak berinfak, kita berharap kalau bisa kita gak disebut. Kalau orang yang beriman, mereka justru tanpa diminta, mereka menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mengharapkan keridhaannya. Jadi takwa ini sebetulnya merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dibuat-buat, tapi satu karunia Allah. Di mana apabila orang mentaati, mengikuti perintah Allah dan mengkhusyukkan diri di hadapannya, ketakwaannya akan tumbuh. Tapi begitu dia lalai, dia lengah, ketakwaannya akan menurun sedikit demi sedikit. Sampai terkadang wal'iyadzubillah, kemarin seorang yang begitu takut, begitu peduli terhadap kebenaran, begitu dikorosi oleh makanan yang haram, oleh perbuatan-perbuatan yang menyimpang, lama-kelamaan dia lupa lagi terhadap semua apa-apa yang pernah dilakukan sebelumnya. Jadi ibadah siyam ini sebagaimana yang disebutkan Allah, tujuannya untuk mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan ibadah siyam, Allah terangkan bahwa tujuannya bukan menyulitkan kalian. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Lalu Allah terangkan, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dengan kewajiban siyam ini Allah menginginkan kemudahan buat kalian. Tidak menginginkan kesulitan. Orang kalau terbiasa, terlatih untuk menghadapi hawa nafsunya, terlatih menghadapi kesulitan, Allah kasih subhanallah, menghadapi cobaan dia akan bersabar. Dia tidak akan merasakan berat yang luar biasa. Tapi kalau orang terbiasa hidup berleha-leha, bersenang-senang, beriforia, menghadapi cobaan dia akan mengalami pukulan yang besar. Dan subhanallah, orang yang berpuasa juga memiliki daya tahan tubuh terhadap penyakit lebih dibandingkan orang yang tidak berpuasa. Di orang yang berpuasa, di samping kebersihan tubuhnya, kebersihan hatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan imunitas. Takwa ini bukan hanya sebatas apa? Ketakwaan yang membentengi jiwa kita, perilaku kita, juga ketakwaan memberikan imunitas yang kuat, membentengi tubuh kita dari berbagai macam penyakit. Seandainya kena penyakit, Allah ringankan baginya. Ini merupakan rahmat Allah. Bahkan orang-orang yang sakit, Allah sembuhkan penyakitnya dengan apa? Dengan ibadah siyam, kalau penyakitnya bukan jenis penyakit yang memang apa?
mengharuskan dia untuk berhenti berpuasa. Sebagai contoh, orang kalau punya diabetes, puasa baik buat dia. Orang yang punya juga penyakit jantung, sebagian orang yang punya penyakit jantung, yang terbaik buat dirinya puasa. Karena bila dia makan, beban jantungnya lebih berat. Tapi dengan dia berpuasa, melakukan ibadah siam dari mulai subuh hingga terbenam matahari, membantu untuk mengistirahatkan jantungnya dari pekerjaan yang berat. Mungkin pertama terasa berat, tapi lama-kelamaan, berapa banyak orang yang melakukan ibadah siam disembuhkan dari penyakit yang bermacam-macam. Seorang datang mengeluhkan penyakit ke hadapan seorang dokter muslim, di mana kulit tubuhnya sering apa? Sering mengalami alergi. Nanti keluar seperti bisul-bisul, seperti gudik-gudik hitam. Dokter melakukan pemeriksaan, dia mengatakan bahwa kamu ini tidak menjaga makanan kamu tadinya. Tidak menjaga makanan kamu, di lemak kamu, di lapisan lemak kamu penuh dengan racun-racun yang melekat pada tubuh kamu karena kamu makan hal-hal yang tidak baik. Makan yang dimakan mengandung pengawet. Orang kalau makan katakan mie ayam di luar yang tidak bersih, makan bakso yang tidak bersih, makan pangsit, makan makanan juga yang mengandung pewarna. Mau tidak mau ini akan apa? Akan menimbulkan tumpukan racun di tubuhnya. Akhirnya melahirkan alergi. Ada yang menimbulkan alergi, ada yang menimbulkan gangguan pada organ-organ tubuhnya, kerusakan hati, kerusakan jantung, kerusakan pencernaan, atau kerusakan ginjal. Akhirnya dia bertanya, apa jalan keluarnya dok? Puasa. Hanya ibadah siam yang bisa mencairkan kotoran pada tubuh kamu. Begitu kamu siam, lemak-lemak yang tadinya bersarang pada tubuh kamu, yang tadinya selalu bertambah karena kamu tidak berhenti makan, dia akan mencair. Begitu dia mencair, kotoran-kotoran, racun-racun juga yang ada pada lemak kamu juga akan keluar. Dianjurkan untuk banyak minum air putih. Subhanallah, begitu dia melakukan ibadah siam selama berapa lama, langsung penyakit yang melekat pada tubuhnya hilang. Yang suka mengeluhkan, sakit-sakit, bisul-bisul, gudik-gudik, benjolan-benjol di tubuhnya langsung hilang dengan ibadah siam. Jadi siam di samping junnah sebagai benteng untuk jiwa kita dari perbuatan yang tidak baik, juga benteng bagi tubuh kita dari berbagai macam penyakit. Meningkatkan imunitas kita, meningkatkan semangat kita, dan Allah berikan kebahagiaan bagi para shaimin yang tidak akan didapatkan di tempat lain. Ada orang sebelum puasa, sebelum siam, sering kali stres, sering kali pusing, sering kali mengalami kegelisahan, hingga dia merasakan bukan hanya dalam hatinya, sampai pundaknya sering kejang, kepalanya sering pusing. Dia merasakan kegelisahan, gairah makan juga tidak ada. Allah kasih datang bulan Ramadan. Dia ikut melakukan ibadah siam bersama mereka. 1 hari, 2 hari, dia merasakan semua sakit di pundaknya hilang, di kepalanya hilang. Dia merasakan ada yang ditunggu. Ada yang ditunggu. Pada saat dia sahur bersama-sama, dia merasakan kegembiraan. Dia menjalankan ibadah siam. Begitu berbuka puasa, dia merasakan nikmat Allah yang tidak pernah dirasakan sebelum. Maka lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Farhatun inda iftari. Kebahagiaan, kegembiraan pada saat dia berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan kebahagiaan ketika dia menjumpai Tuhan. Berarti puasa itu, tafsir dari takwa itu adalah sehat juga Ustaz ya? Lahir dan batin. Sumu tasihu, berpuasalah kalian akan sehat. Ini zahiran wa batinan. La'alakum tattaqun ini apakah sebelum berpuasa tidak bertakwa Ustaz? Mengapa ada dengan sendirinya orang yang terbiasa mengikuti nafsunya, mengumbarnya, kendali dirinya lemah. Coba jangan jauh-jauh. Dia baru makan, katakan pagi-pagi, sejam 2 jam lagi lapar lagi. Betul enggak? Baru isi perut sebentar lagi lapar lagi. Lapar lagi. Itu subhanallah. Kemudian menjumpai makan di mana-mana tempat dia makan. Dia sebetulnya ingin tidak makan, mengendalikan dirinya. Tapi subhanallah dia merasakan perutnya perih. Nanti makan ini, nanti minum. Hingga akhirnya apa? Tidak ada kesempatan bagi tubuh kita, bagi organ kita untuk istirahat. Paru-paru bekerja lebih berat. Karena begitu orang banyak makan, darah yang turun ke bawah apa? Akan semakin banyak ke perut. Akhirnya jantung kerjanya berat gak? Apalagi kalau dia makan di waktu malam. Seharusnya tidur, di malam hari dia makan, yang seharusnya jantungnya beristirahat, jantungnya harus kerja berat.
Jadi kapan dia mengistirahatkan dirinya? Ini merupakan petaka buat kita. Oleh karena itu siam melahirkan ketakwaan yang akan betul-betul meningkatkan apa? Meningkatkan ketakwaan dalam hati, membentengi jiwa kita, juga ketakwaan bagi tubuh kita, melindungi dari berbagai macam penyakit, membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam satu riwayat Allah jadikan puasa di luar ibadah yang lain antara dia dengan Allah. Kenapa? Karena kalau pada saat-saat melakukan ibadah siam, dia bisa saja sembunyi dari mata manusia, dia minum. Betul enggak? Nah yang menghalangi dia untuk makan, minum, walaupun jauh dari pandangan mata manusia siapa? Allah. Oleh karena itu siam ini melatih apa? Meningkatkan, melatih, ya, dan menumbuhkan hubungan yang amat indah mesra antara kita dengan Allah. Rasa hormat. Inilah yang akan melahirkan ketakwaan. Oleh karena itu siam, ya, kalau ibadah yang lain ada hitungan yang jelas, malaikat tinggal mencatat. Tapi kalau siam, Allah yang akan turun tangan. Allah yang akan menilai siam seseorang. Karena orang yang menjaga Allah bukan hanya dia berhenti makan, bukan hanya berhenti minum dari apa yang halal, tapi dia menjaga lisannya, menjaga pandangan matanya, menjaga pendengarannya, menjaga dirinya dari apa-apa yang tidak sejalan dengan keridhaan Allah. Berarti kan penjagaan berbeda-beda. Ada orang yang menjaga makan, minum, ya. Ada yang menjaga pandangan matanya, telinganya, lidahnya, anggota tubuhnya dari hal-hal yang tidak baik. Bahkan bukan hanya menjaga dari yang tidak baik, tahu-tahu kebaikannya meningkat dan berlipat-lipat. Nah, Allah akan memberikan ganjaran sesuai dengan apa yang dilakukan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan dalam saat-saat kita berpuasa, Allah Subhanahu wa taala, ya, menceritakan kepada kita melalui nabinya, menerangkan kepada kita bahwa untuk membantu orang-orang yang beriman yang menjalankan ibadah siam, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga. Aroma surgawi ini yang membuat orang di hari-hari Ramadan beda hatinya. Jiwanya beda luar biasa. Di luar Ramadan dia merasa berat untuk melakukan ibadah siam, tapi dalam suasana Ramadan kalau dia mukmin tidak berpuasa, dia akan bersedih berduka yang luar biasa. Allah buka pintu surganya. Ini aroma surgawi yang membuat hati ini lebih lembut. Kemudian kita juga lebih banyak teringat kepada Allah. Orang yang tadinya kikir di hari-hari biasa, di bulan Ramadan tangannya lebih terbuka. Apalagi orang yang tadinya terbuka. Kemudian pintu api neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu api neraka ditutup. Hingga panasnya permusuhan di luar Ramadan, kebencian, perselisihan berkurang dia punya volume dalam bulan Ramadan. Dan syaitan juga, tangan-tangan mereka dibelenggu oleh Allah. Lalu orang bertanya, Ustaz, katanya syaitan dibelenggu di bulan Ramadan. Tapi kita jumpai kok orang-orang yang biasa berselisih, bertentangan, bermusuh-musuhan, berkelahi, bahkan mereka-mereka yang terbiasa melakukan perbuatan dosa masih melakukan juga. Syaitannya dibelenggu, tapi nafsunya dibiarkan liar. Orang kalau terbiasa candu sesuatu, kira-kira apa? Lagi enggak? Walaupun syaitannya sudah diikat, ini kebiasaan, kecanduannya apa terhadap perbuatan yang enggak bagus, masih tetap. Oleh karena itu Allah, ya, di bulan Ramadan membantu kita dengan membelenggu syaitan supaya kita menjinakkan nafsu kita. Agar kita berhadapan dengan kebiasaan buruk ini jauh dari tipu daya syaitan. Begitu kita keluar dari Ramadan menjinakkan hati kita, syaitan datang kembali menemukan ternyata jiwa kita sudah terbebas dari kecanduan hal-hal yang buruk. Jadi syaitan ini dibelenggu, tapi nafsunya masih ada bersama kita. Cuma dengan membelenggu syaitan, Allah membantu kita semua. Apalagi melipat gandakan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan buat kita semua. Nah, setan itu diciptakan nggak Ustaz sama Allah? Allah menciptakan setan nggak? Memang ini pertanyaan yang muncul bukan hanya baru kali ini. Zaman kita masih kecil. Orang mengajukan pertanyaan, katanya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi kenapa Allah menciptakan syaitan?
iblis untuk menyesatkan manusia. Katanya Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Akhirnya pemahaman yang salah mengakibatkan orang punya rasa buruk sangka terhadap Allah. Sampai muncul akhirnya wal'iyadzubillah keyakinan-keyakinan, pemahaman-pemahaman yang tidak benar mengenai takdir Allah. Lahirlah Jabariyah. Sebetulnya setiap orang dari kita ini apa? Telah ditentukan nasibnya di surga atau di neraka. Manusia tidak akan keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal hal ini tidak pernah diterangkan Allah dalam kitabnya. Ini hanya terdapat pada hadis-hadis yang disusupkan mengatasnamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang bertanya, apakah Allah menciptakan syaitan dan iblis? Jawabannya, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit bumi, menciptakan alam raya dan seluruh isinya, juga menciptakan makhluk-makhluknya. Diciptakan semua dalam keadaan yang penuh keseimbangan. Semua bermula dari kebaikan. Bermula dari kebaikan. Allah menciptakan malaikat sebagai duta-dutanya. Makhluk yang suci, yang tidak memiliki hawa nafsu, yang selalu patuh dan taat kepada Allah. Tapi mereka bukan masuk dalam kategori khalifah. Mereka adalah ibadun mukramun, hamba-hamba yang dimuliakan, ya, tapi tidak menjalani ujian. Lalu Allah menciptakan dua makhluk yang mengalami cobaan dan ujian, yaitu jin dan manusia. Jin dan manusia, jin diciptakan dari jilatan api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Ini asal usul mereka merupakan pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan berarti yang diciptakan dari api atau dari tanah lebih mulia dari yang lain. Lalu Allah menguji mereka. Allah menguji mereka. Bahkan Allah menciptakan jin lebih dulu dari manusia. Bahkan sebelum manusia beribadah pada Allah, ya, jin telah mengabdi kepada Allah bersama para malaikat. Jin mengabdi bersama Allah, bersama malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, itu kakek kita Adam alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan keutamaan padanya. Pertama kali malaikat keberatan. Kenapa Allah menciptakan manusia berkedudukan sebagai khalifah yang diberikan kebebasan dan pilihan serta hawa nafsu yang berpotensi untuk melakukan kerusakan. Allah mengatakan, aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Akhirnya Allah mengajukan pertanyaan kepada para malaikat. Malaikat tidak mampu untuk memberikan jawaban. Ketika Allah mengajukan pertanyaan kepada Adam dengan ilmu yang Allah ajarkan pada Adam, Adam mampu untuk memberikan jawaban dengan baik. Setelah itu Allah perintahkan malaikat untuk sujud di hadapan Adam. Nah, bertepatan pada saat tersebut, di tengah-tengah malaikat terdapat juga makhluk yang berasal dari bangsa jin. Diperintahkan Allah untuk ikut sujud pada Adam. Malaikat hamba-hamba yang saleh mulia ini sedikit pun tidak membangkang sujud di hadapan Adam, bukan menganggap Adam sebagai Tuhan mereka, tapi sujud mereka kepada Adam karena mentaati perintah Allah. Berarti sujud mereka kepada Allah. Sedangkan Adam sama dengan kita yang sujud ke tanah, bukan tanah yang menjadi tujuan kita. Kita sujud kemana? Di atas tanah ini karena mentaati perintah Allah. Berarti sujud kita kepada siapa? Begitu juga. Ketika Allah perintahkan malaikat sujud kepada Adam, bukan Adam yang menjadi tujuan, tapi lihat siapa yang memerintahkan sujud tersebut. Maka di saat dia mentaati perintah Allah, berarti sujud kepada Allah. Sedangkan jin yang merasa dirinya lebih mulia, diciptakan dari api, jiwanya penuh kesombongan menolak untuk sujud. Akhirnya Allah bertanya, malaka alla tasjuda id amartu. Kenapa kamu menolak untuk sujud ketika aku memerintahkan kamu? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripadanya. Kamu ciptakan saya dari api, sedangkan kamu ciptakan dia dari tanah. Allah marah.
Dia lupa bahwa Allah menciptakan dia dari api, itu pilihan Allah kan? Bukan usaha dia. Adam diciptakan dari tanah juga itu ketentuan Allah. Kenapa iblis lupa akan asal usulnya? Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sabirin. Langsung Allah mengatakan, turun kamu dari tempat yang mulia ini. Tadinya bersama para malaikat di tempat yang mulia, Allah usir dan turunkan dirinya. Di tempat ini tidak layak bagi kamu untuk menyombongkan diri, karena tempat ini bukan tempat orang-orang yang menyombongkan diri. Oleh karena itu jin ataupun manusia yang berperilaku seperti ini tidak akan sama sekali mendapatkan sama sekali senyum dan keridhaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan mencapai tempat yang mulia tersebut. Iblis bukan mohon ampun atas kesalahannya, tapi semakin menjadi-jadi. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan aku hingga hari kebangkitan. Dijawab oleh Allah, qala innaka minal mundharin. Kamu termasuk yang ditangguhkan. Langsung dia bersumpah di hadapan Allah, fabima aghwaytani, karena kamu menyesatkan saya, menjerumuskan saya dalam kesesatan. Ini merupakan apa? Ucapan yang tidak benar. Sebetulnya yang memilih tersesat siapa? Yang memilih kesesatan iblis, apa Allah yang menyesatkan? Iblis yang menolak untuk sujud. Ya. Seharusnya kalau dia bertaubat, Allah pasti akan terima taubatnya. Sudah dia menolak untuk sujud, diusir oleh Allah bukan mohon ampun, dia minta ditangguhkan umurnya. Allah kabulkan permintaannya. Lihat, iblis mau minta dikabulkan oleh Allah. Kalau dia mohon ampun dikabulkan enggak? Pasti dikabulkan. Ternyata setelah ditangguhkan oleh Allah, dia mengatakan fabima aghwaytani. Dia menuduh Allah, karena kamu menyesatkan saya. Ini merupakan dedengkot Al-Jabariyah. Ini merupakan apa? Sesepuh dedengkot Al-Jabariyah. Oleh karena itu mazhab Jabari, gurunya dedengkotnya adalah iblis. Sudah berbuat salah, Allah yang disalahkan. Karena kamu menyesatkan saya, fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan duduk di setiap jalan lurus. Kalau ada yang mau lewat, dihalang-halangi oleh iblis. Dihalang-halangi, dibujuk untuk kembali, berpindah ke jalan yang ditawarkan oleh iblis. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Kemudian aku akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari kanan kiri mereka. Dari segala arah. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ya. Maksudnya apa? Menggunakan berbagai macam cara. Baik melalui pasangannya, melalui anaknya, melalui orang-orang yang dekat dengan dirinya, melalui usahanya, melalui pekerjaannya, melalui apa-apa yang dicintai, termasuk melalui apa yang ditakuti. Syaitan akan menempuh segala cara untuk memalingkan mereka dari kebenaran. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan kamu tidak akan menjumpai kebanyakan mereka bersyukur padamu. Iblis menyebutkan 4 arah. Dari depan, belakang, kanan, kiri, tapi melupakan 2 arah, atas sama bawah. Orang yang mengangkat tangannya memohon bantuan pada Allah, orang yang merendah di hadapan Allah, tidak menyombongkan diri, orang yang selamat dari gangguan syaitan. Tapi orang-orang yang tidak sama sekali memohon bantuan perlindungan pada Allah, orang yang menyombongkan diri dan tidak merendah di hadapannya, orang-orang yang akan menjadi mangsa iblis. Oleh karena itu, walaupun iblis akan berupaya menyesatkan kita dari depan, dari belakang, dari kanan, kiri, dari semua arah, 2 arah dia tidak mampu untuk masuk, dari atas maupun dari bawah. Selagi hamba mengangkat tangannya kepada Allah, sujud di hadapannya memohon bantuannya, Allah akan selamatkan ini. Jadi kita lihat, sebelum dia menolak dan membangkang, dia tidak bernama iblis. Tapi begitu dia membangkang menolak, mulai saat itu dari jin yang tadinya taat berkumpul bersama malaikat berubah menjadi iblis, yang artinya terusir dari rahmat Allah. Jadi iblis bukan kata benda, tapi kata sifat. Allah nggak pernah menciptakan iblis, yang Allah ciptakan jin. Tapi iblis dia beralih dari jin yang makhluk Allah yang tadinya taat, dia memilih keingkaran,
berusaha memalingkan orang dari jalan Allah, mulai saat ini dinamakan iblis. Oleh karena itu bukan hanya berlaku untuk jin. Kalau ada manusia perilakunya menghalang-halangi orang dari kebaikan, memalingkan dari jalan Allah, dia juga bisa dinamakan iblis karena iblis kata sifat. Begitu juga syaitan. Begitu juga syaitan bisa diambil dari kata syaitana. Berarti apa? Syaitan wazannya fai'al. Syaitana itu artinya apa? Syaitanahu ay khalafahu an qasdih wa wijhatih. Kalau memalingkan orang dari tujuannya, ya, membelokkannya, itu juga berarti apa? Syaitana. Hampir sama nggak sama perilaku iblis? Iblis berusaha menghalang-halangi orang dari setiap jalan yang lurus. Begitu juga syaitan. Syaitan juga apa? Yashtun al-insan an wijhatihi wa ghayatihi wa hadafih. Mengalingkan orang dari tujuannya, dari arah tujuan hidup yang sebenarnya. Kalau ifrit, jin ifrit di sini sebetulnya kata ifrit juga kata sifat, bukan kata benda. Ifrit menggambarkan makhluk yang cerdik. Makanya disebutkan ifrit minal jin. Bisa juga ifrit minal insan. Artinya jin yang memiliki kelebihan, kepandaian, kemampuan, ya, dari yang lain namakan ifrit. Begitu juga manusia yang punya kecerdikan, kelebihan, ya, bisa dinamakan juga ifrit. Jadi kata iblis dan syaitan adalah kata sifat yang menunjukkan arti pembangkangan, penolakan terhadap kebenaran, menentang Allah dan memalingkan manusia dari jalan Allah. Oleh karena itu dua kata ini bisa digunakan untuk jin maupun manusia. Seperti firman Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami, ya, membiarkan bagi setiap nabi, bagi pengikut para nabi, syaitan dari kalangan jin dan manusia. Mereka bekerja sama saling mengirimkan wahyu dan bisikan. Kata-kata yang indah tapi dalamnya penuh kebohongan dan kepalsuan. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftar. Kalau Tuhanmu kehendaki, Tuhanmu bisa menghentikan mereka tidak melakukan apa yang mereka lakukan, tapi Allah bilang biarkan mereka dengan kebohongan yang mereka buat. Apa tujuannya? Walitasgha ilaihi afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirah waliyardauhu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun. Allah biarkan bisikan ini beredar supaya apa? Disambut oleh mereka orang yang tidak beriman pada hari akhirat. Mereka menyambut berita tersebut, mereka tertarik, bahkan mereka broadcast ke sana kemari. Waliyardauhu waliyaqtarifu ma hum muqtarifun, dan biarkan mereka melakukan apa yang mereka lakukan agar mereka menerima hukuman dari kejahatan mereka. Tapi kalau yang beriman pada hari akhirat, begitu mendengar berita-berita yang enggak benar, langsung mereka jaga diri mereka. Maka nalana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Tidak pantas kita bicara seperti ini. Membicarakan hal-hal yang tidak patut, ini kebohongan yang amat besar. Oleh karena itu ketika Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha difitnah melakukan perbuatan zina, orang-orang munafik menyambut. Yang enggak beriman kepada hari akhirat menyambut, tapi yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mereka mengatakan subhanaka ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Oleh karena itu kalau kita lihat di tengah-tengah lingkungan kita, kalau ada orang yang cepat menyambut berita buruk disebarkan, bahkan tanpa dibayar, beli pulsa, habis beli lagi kelilingan menyebarkan berita, ini orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Tapi kalau orang yang menahan diri, menahan telinganya dari yang buruk, menahan mulutnya, ini orang-orang yang takut pada Allah. Ini juga buah dari ketakwaan. Jadi kita lihat bahwa ibadah siam ini sebetulnya ibadah yang memasukkan seorang hamba ke dalam keridhaan Allah. Karena menghargai Allah, karena menghormati Allah, walaupun dia bisa melakukan pelanggaran dengan berbuka, tapi karena Allah, matanya yang melihat dirinya dan hati juga merasakan kehadiran Allah, maka dengan ibadah siam di samping ibadah yang lain seperti sholat, kemudian membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang diturunkan Allah pada bulan Ramadan ini akan menumbuhkan ketakwaan. Nah, kita harapkan mudah-mudahan dengan ibadah siam ini kita bisa meninggalkan semua kebiasaan buruk kita. Kemudian
membiasakan dengan kebiasaan yang baik. Jangan selesai puasa, selesai siam kita kembali lagi apa? Kembali lagi kumat terhadap perbuatan yang buruk. Seperti ada jamaah haji Indonesia berangkat ke tanah suci, waktu di Mekah menangis, di Madinah menangis, di Arafat juga menangis ya. Selesai haji, pergi ke Jeddah, sampai di Jeddah mulai belanja, lupa kepada haji. Kemudian sekaligus wisata pergi ke Maroko, menghadiri acara-acara hiburan, ya, hiburan yang bermacam-macam, mulai tanya-tanya, Ustaz, boleh nggak kita melakukan ini? Boleh nggak kita melakukan ini? Si Ustaz menjawab, di sini boleh karena Tuhan nggak di sini nggak ada. Tuhan cuma di Mekah, Madinah aja. Sindiran buat dia. Tuhan cuma ada di mana? Di Mekah, Madinah. Di sini nggak ada Tuhan. Kalau kamu melakukan, kamu nggak bakal lihat oleh Tuhan. Dia bilang heran luar biasa. Baru pulang haji. Ternyata apa? Begitu meninggalkan Mekah, kembali lupa. Oleh karena itu, dalam segala hal jangan berlebih-lebihan. Dan kita harus berusaha menjaga apa yang kita tanam dari kebaikan. Jangan begitu kita meninggalkan lahan tersebut, kita abaikan. Oleh karena itu, tanam, kemudian jaga. Nah, takwa ini sebetulnya bermakna menjaga dan melindungi. Orang yang menjaga dirinya karena melihat kebesaran keagungan Allah, orang seperti orang yang selalu dalam rahmat Allah. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut hormat kepada makam Tuhan. Orang bisa takut kepada makam seorang manusia, masa dia nggak bisa hormati makam kebesaran Allah, penguasa langit dan bumi. Nah, siapa yang hormat kepada makam Tuhannya, takut kepadanya, lalu dia mengendalikan dirinya dari hawa nafsunya, atau mengendalikan hawa nafsunya, maka syurgalah sebagai tempat kediaman. Nah, kita berharap mudah-mudahan Ramadan kali ini, kita berharap mudah-mudahan kita dapat bertaubat dari semua keburukan kita, meninggalkan kebiasaan yang tidak baik. Kita masuk ke dalam rahmat Allah, berjuang di jalannya, diberikan kesabaran, ketulusan untuk betul-betul mentaati Allah dan meninggalkan serta menjauhkan hal-hal yang buruk. Dan akhirul kalam, kesimpulan dari apa? Pertanyaan tadi yang disampaikan Ustaz Alfan, bahwa Allah tidak pernah menciptakan syaitan maupun iblis. Tapi sifat ablasah dan syaitana ini lahir dari pelanggaran manusia. Yang diciptakan Allah jin. Diciptakan Allah adalah manusianya. Sedangkan syaitan dan iblis adalah pilihan mereka-mereka. Bisa saja orang dari kita bisa menjadi apa? Seorang ulama bisa menjadi syaitan. Kalau dia meninggalkan apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mempergunakan ayat-ayat Allah untuk mengejar kesenangan dunia. Wal iyadu billah. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Husein, Ustaz Alfan. Ya, kita jumpa lagi pada pekan depan. Saya Muhammad Krishna, Neza, kemudian Yusuf Subangkit, Anis Mualim, dan Fahri mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.